Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Green Campus dan para penonton dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Amura. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu baik ya, Alhamdulillah. Nah, pada acara kali ini kita kedatangan tamu spesial nih dari atlet badminton nasional dan internasional. Yuk saksikan acaranya di studio SMA NU Al-Ma'ruf Kudus. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur bagi Allah. Kita bisa bertemu pada kesempatan kali ini dengan tamu-tamu yang spesial dan terhormat tentunya. Kita bersemu dengan kakak-kakak atlet badminton dari tingkat nasional bahkan sampai internasional. Pertemuan pada kali ini merupakan sebuah kelangkaan. Kenapa bisa disebut langka? Karena tidak setiap saat kita bertemu dengan kakak-kakak atlet pada kesempatan kali ini. Bahkan bisa bertahun-tahun, atau bahkan lebih ya. Oke, saya akan mulai pertanyaan kepada mereka semua. Oke Kak, jadi boleh perkenalkan dulu nama lengkap, terus asal sekolah, asal kelas, dan juga sejak kapan mulai menekuni di dunia badminton. Silakan Kak. Perkenalkan, nama saya Yudaran Rawijaya. Saya pelajar dari SMA NU Al-Ma'ruf Kudus. Saya dari kelas 12 KKU 2. Saya menekuni badminton dari umur 5 tahun di bawah bimbingan orang tua saya. Masih sangat muda ya Kak? Udah sekali. Iya. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrul Alapsi. Saya pelajar SMA NU Al-Ma'ruf Kudus, kelas 12 KKU 2. Saya menekuni di bulu tangkis ini sejak umur 5 tahun di bimbingan orang tua juga. Oke. Perkenalkan, nama saya Nazon Abdillah dari SMA NU Al-Ma'ruf Kudus, kelas 12 KKU 2. Saya main bulu tangkis sejak umur 5 tahun di bawah bimbingan orang tua. Perkenalkan, nama saya Jairus Alka Frenganitias dari SMA NU Al-Ma'ruf Kudus. Saya bermain bulu tangkis umur 5 tahun dari bimbingan orang tua dan kakek saya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat kakak tertarik nih dan akhirnya memilih badminton sebagai jalan hidup? Karena dulu di waktu kecil papa saya nunjukin salah satu olahraga, yaitu badminton. Ada salah satu idola saya juga di Chongwei main, dikasih masukan sama papa saya buat cobain olahraga bulu tangkis. Dari situ saya awalnya diajak main-main cuma bercanda di belakang rumah, tapi lama-kelamaan jadi tertarik sama punya cita-cita juga di bidang badminton juga. Oke, bagaimana awalnya kakak itu bisa bergabung ya? Bahkan mendapatkan beasiswa nih dari pihak Jarum Foundation di lewat atlet badminton gitu Kak. Gimana itu? Kalau bergabung dari PB Jarum, saya awalnya ikut audisi dulu dari 2017. Wah, itu. Sampai 2019 itu baru dapat super tiket buat ke grand final di Kudus. Tapi di situ masih gagal buat masuk PB Jarum. Terus ya saya dibilangnya cuma kayak dipantau lagi di next pertandingan. Terus akhirnya bisa masuk di PB Jarum lewat jalur pemantauan di pertandingan. Oke. Bisa ceritain sedikit Kak tentang perjuangan kakak menuju prestasi nasional dan internasional yang pernah diraih? Cerita sedikit gitu. Ceritanya tentu harus disiplin juga ya, mengatur waktu di kapan latihan, terus di sela-sela latihan kita juga ada kewajiban juga, ada beribadah, ada sholat juga, terus ada istirahat, makan, ngatur waktu juga, habis latihan istirahat, terus latihan lagi. Waktunya padat sekali, tapi kita harus bisa memanfaatkan waktu dan bisa memanage waktu dengan baik.
Oke, terus apa tantangan terbesar yang pernah kakak hadapi dalam latihan maupun dalam pertandingan yang kakak hadapi? Kalau kalau di latihan sih nggak ada ya. Iya. Kalau di pertandingan sih ada tantangannya. Ya kalau di kemarin di Superliga kemarin tantangannya besar banget. Karena semua tim pada ngarepnya menang ke saya. Oke. Berarti ada tanggungan beban dari harapan teman-teman juga sama keluarga juga gitu ya. Iya. Oke. Bagaimana cara kakak untuk menjaga tetap semangat di saat merasa lelah, merasa down, jika hampir kalah atau bahkan hampir menyerah dalam meniti karir badminton kakak ini? Gimana kak? Kalau menjaga down gitu sih, ingat aja sih kalau dulu kecilnya tuh mulai mau ikut badminton tuh gimana. Kalau udah mau nyerah ya ingat aja kenapa mau mulai gitu. Jadi terus intinya banyak juga yang ingin di posisi saya kan. Iya, Terus bener. kita juga. Makanya terus semangat aja kalau lagi down gitu. Tetap pikir positif aja. Berarti Fokus harus fokus kepada tujuan awal. Iya, ya? tujuan Harus- awalnya. Yes. Harus kembali ke motivasi awal. Iya. Bener. Kalau menjadi atlet nasional itu kan tentu padat ya jadwalnya pasti. Jadi bagaimana caranya kakak itu menyeimbangkan antara latihan dan pertandingan sama kewajiban di sekolah? Kalau kewajiban di sekolah kita bisa mengerjakan itu di sela-sela waktu latihan Oh. agar nggak mengganggu latihan kita. Biasanya kalau di latihan pagi kita bisa disela-selakan di siang, kalau nggak bisa latihan sore. Kalau untuk pendidikan, kalau untuk latihan ya latihan seperti biasa, kadang bisa sehari 2 kali 3 kali tergantung pelatih. Terus kalau buat persiapan pertandingan ada persiapan khusus, kurang lebih 2 minggu kalau nggak 3 minggu sebelum pertandingan pasti latihannya lebih ekstra buat menuju pertandingan biar target kita tercapai di pertandingan itu. Oke, oke. Oke, kakak ini kan atlet badminton. Itu fokusnya pasti pada kegiatan kayak fisik, terus fokus sama olahraga. Jadi saya mau bertanya ini, menurut kakak apa pentingnya pendidikan bagi seorang atlet? Pentingnya pendidikan bagi seorang atlet ya buat di masa tua nanti. Kan juga jadi atlet nggak selamanya kan. Iya, bener. Kalau misalkan atlet ada pendidikan, jadi di masa tua nanti bisa mau jadi pekerja, mau jadi kedepannya biar ada plan B juga. Oh, oke oke. Berarti buat persiapan di masa depan ya kak. Iya. Soalnya atlet kan pasti akan pensiun juga. iya. Ya. Nggak selamanya juga. Iya. Iya betul. Kira-kira itu ada nggak dukungan khusus dari sekolah yang membantu kakak itu tetap fokus di 2 bidang, yaitu akademik sama atlet? Dukungan khusus dari sekolah? Kalau dukungan khusus ada dari sekolahan mengasih kita keringanan ya untuk tugas gitu, untuk ujian juga. Iya. Masuk sekolah juga dikasih keringanan, waktunya latihan juga disuruh tetap latihan, fokus ngejar cita-cita. Nanti di sela latihan baru nanti dikasih tugas, itu pun tugasnya yang nggak berat-berat banget, yang masih dalam jangkauan kita lah. Terus kak, ini apakah kalian memiliki impian besar ke depannya? Itu misalnya ingin membela Indonesia di Olimpiade, misal SEA Games, atau bahkan menjadi pelatih bagi generasi atlet badminton di selanjutnya. Ya, Kira-kira. impian kita semua ya tujuannya pertama emang terdekat juara di junior dulu, tapi kalau impian tertingginya emang semua sama sih. Kayak ingin masuk tim Olimpiade, terus Iya. main di Olimpiade, main di tim SEA Games, Asian Games, terus ya pengennya juara semua di sana. Oke. Tujuan utamanya itu. Semisal kalau ada adik kelas tuh yang ingin mengikuti jejak kakak, apa pesan yang ingin kakak sampaikan buat adik kelas yang ingin mengikuti jejak? Pesannya tentukan tujuan ke depannya,
targetkan apa yang mau dilakukan dan lakukan itu dengan disiplin dan konsisten. Ya, intinya juga kalau udah mau mulai itu harus selesai sampai akhir, jangan berhenti di tengah jalan aja. Harus jaga motivasinya, jaga semangatnya. Baik, demikian ya podcast kita pada kali ini. Terima kasih kepada kakak-kakak yang terhormat juga yang telah berbagi ilmu, sharing-sharing ilmu kepada kami. Dan juga kalian jangan lupa untuk tetap semangat menjalani tujuan kalian seperti kakak-kakak yang ada di depan ini, kakak-kakak berprestasi, oke? Terima kasih dari saya dan semuanya yang ada di sini. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.